them all. Fuck me. I won! Fuck! Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film diawali dengan penjelasan singkat tentang catur yang dianggap kasar karena bidak catur tersebut mewakili orang-orang yang secara tidak langsung berusaha menyakiti satu sama lain. Tak lama kemudian adegan bergeser dengan memperkenalkan seorang pria bernama Abe yang sedang bermain catur. Ternyata Abe adalah seorang gangster kuat di wilayah timur. Sementara di sisi seberang papan catur adalah seorang pria bernama Frankie yang juga seorang gangster tangguh lainnya yang menguasai wilayah barat. Keduanya dikenal kejam dan sulit untuk dikendalikan. Abe calls. Sebuah flashback pun ditampilkan. Suatu pagi, Abe dibangunkan oleh putrinya. Ternyata Abe mempunyai keluarga yang penuh kasih sayang dan mereka tampak sangat bahagia bersama. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang bos gangster saat berada di rumah. Setelah bersiap-siap, Abe pun sarapan dan membuat kopi untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu istrinya bahwa kopinya sangat enak dan semua orang akan menikmatinya. Istrinya kemudian dengan bercanda mengatakan bahwa kopinya tersebut rasanya seperti kopi instan yang baru saja dibeli di toko. Sementara itu, putri mereka bertanya apakah dia dan ibunya boleh bermalam di rumah neneknya. Dan Abe setuju asalkan dia tidak lupa untuk mengerjakan PR-nya. Be down in 5. He works for you. You'll see. You'll be good at school. Tak lama kemudian, Abe keluar rumah karena sopir pribadinya sudah menunggunya. Dan saat dia pergi, istrinya menemukan obat bipolar yang dia tinggalkan secara tidak sengaja. Kemudian saat berada di luar, Abe pun bertemu dengan sopir pribadinya yang bernama Ben, atau yang biasa dipanggil dengan nama Benny. Di sana dia memberi Benny secangkir kopi yang dia buat sendiri. Setelah Benny mencoba kopinya, Abe dengan penuh semangat bertanya kepada Benny bagaimana rasanya. Benny menjawab bahwa kopinya sangat enak, hingga membuat Abe begitu senang. Namun saat mereka hendak pergi, Benny dengan bercanda menambahkan kalimatnya bahwa rasanya hampir sama enaknya dengan sebungkus kopi instan. Sementara itu mobil polisi terlihat mengamati mereka dari kejauhan. Yeah, that's good. Instant coffee. Saat Abe dan Benny memulai perjalanan, mereka melihat polisi mengikuti mereka yang mereka anggap sudah seperti biasa. Dan setelah beberapa saat, Abe meminta Benny untuk segera melepaskan diri dari polisi. Benny pun menyetujuinya, yang mana saat mereka terjebak di lampu lalu lintas, Benny dengan cepat mengambil rute lain, hingga menyebabkan polisi tersebut kehilangan jejak mereka. Setelah itu, Abe memberitahu Benny bahwa dia memiliki jadwal pertemuan malam ini dengan Frankie, seorang bos gangster dari wilayah barat. Abe mengungkapkan bahwa dia kesal kepada Frankie karena dia telah menimbulkan masalah di wilayahnya. Abe pun menghubungi pria bernama Richard yang biasa membantu kelompoknya dalam pencucian uang. Namun entah kenapa, Richard tidak menjawab panggilan tersebut. Padahal Abe baru saja memberikannya uang. Frustasi dengan hal ini, Abe pun berencana mengambil tindakan terhadap Richard. To Abe. Why cut me? As if that had... Setelah itu Abe menemui tangan kanannya yang berjanggut putih itu, yang dia percaya untuk memberinya surat berisi informasi tentang Richard. Di sana ia menyuruh tangan kanannya itu untuk mengantarkan sebuah surat ke sebuah apartemen bernomor 23 tepat pada pukul 15.00. Hingga 30 menit kemudian, seorang pria pun ditampilkan. Pria tersebut bernama Ken yang sedang berlatih tinju. Ken dikenal sebagai sosok yang begitu tangguh dan tak kenal ampun, terutama ketika dia berhadapan dengan targetnya. Game was... World is one big hostile. He manifest. He just did what was... Setelah menyelesaikan pelatihannya, Ken pulang ke apartemennya. Namun sebelum itu, dia mampir ke sebuah toko serba ada untuk membeli minuman. Saat Ken hendak membayar kasir, dia bertemu dua orang pria songong yang sedang menatapnya. Sebagai tanggapan, Ken membayangkan dirinya menjatuhkan kedua orang itu. Namun kenyataannya dia berusaha untuk tetap tenang karena dia melihat dua petugas polisi memasuki toko. Yeah, you know those, mate. Violence. Richard can't buy it. Singkat cerita, Ken akhirnya sampai di gedung apartemennya. Terlihat seorang tetangga di gedung itu tiba-tiba berusaha mengejek Ken. Namun karena ada seorang wanita yang hadir, Ken memutuskan untuk tidak terlibat konflik apapun. Dan begitu sampai di dalam apartemennya, Ken segera mengemasi barang-barangnya, lalu bergegas untuk mandi.
Sementara itu, tangan kanan kepercayaan Abe yang diperintahkan untuk mengantarkan surat itu segera mendatangi apartemen Ken dan segera menyelipkan surat itu ke bawah pintu tepat pada pukul 3 sore. Di sisi lain, Ken yang baru saja selesai mandi mengambil surat itu dan bersantai sambil menonton berita. Berita tersebut memberitakan tentang tragedi brutal yang telah terjadi, yang ternyata adalah Ken lah yang bertanggung jawab sebagai dalang dalam insiden yang ada dalam berita itu. Setelah itu, yang membuka surat yang berisi informasi dan foto tentang Richard. Saat itu, Ken menyadari bahwa dia harus segera melenyapkan Richard. Looks like we all got a bullet. Sekarang mari kita beralih ke Richard yang sedang bersama istrinya yang sedang hamil. Saat itu dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal yang dia curigai sebagai Abe. Jadi dia pun menolak panggilan tersebut. Richard kemudian memutuskan untuk mandi karena ada pertemuan penting dengan klien yang harus dia temui. Some more tomorrow. Babe, it looks amazing. Di sisi lain, istri Richard yang sedang memasak tanpa sengaja mendengar notifikasi pesan dari ponsel suaminya itu. Kemudian dia memeriksanya dan menemukan bahwa ternyata Richard mempunyai janji dengan wanita lain, yang berarti dia tidak akan bertemu dengan klien seperti yang dia katakan. Tak lama kemudian, Richard kembali berbicara dan menyuruh istrinya untuk tidak menunggunya pulang karena dia ada pertemuan larut malam dengan klien. Dan setelahnya, Richard pun akhirnya berangkat, yang mana terlihat ternyata istrinya secara diam-diam telah mengikutinya. Di saat yang sama, Ken juga diam-diam mengikuti mobil Richard. Di dalam mobil, Richard sedang berbicara dengan seorang wanita yang rencananya akan dia temui, dan percakapan itu terlihat cukup dekat. Di sana ia menyebutkan bahwa ia tidak terlalu menyukai istrinya, yang padahal pada saat ini sedang hamil. Richard mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa tidak mungkin hubungan mereka akan diketahui. To that 45, just keep papers at the office. Sementara itu, istri Richard berusaha menelepon adik perempuannya bernama Kelly. Namun dia selalu sibuk, dan setelah beberapa kali mencoba, Kelly akhirnya menjawab telepon. Di sana istri Richard memberitahunya bahwa suaminya akan bertemu wanita lain, dan dia sangat kesal karena dia sedang hamil. Mendengar hal itu, Kelly menasihatinya untuk bersabar dan kemudian menghubungi Richard karena ternyata wanita yang akan ditemuinya itu sebenarnya adalah adiknya sendiri. Saat itu Kelly meminta Richard untuk tidak menemuinya malam itu, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah. Bringing me again. Okay, babe. Look, I do it. An hour right now. I think we're just having an affair. You do this to me. Di saat yang sama, Ken terus mengikutinya. Kemudian, ketika mereka sampai di tempat parkir, Ken tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mendekati Richard. Saat dia menembak, Ken ternyata melewatkannya. Sayangnya, peluru nyasar itu ternyata malah mengenai istri Richard, hingga membuat Ken terkejut. Setelah itu dia segera meninggalkan tempat kejadian, yang mana dalam perjalanannya Ken turun dari motornya dan menelepon istri Abe untuk mencari tahu keberadaan Abe. Segera setelah itu, adegan pun kemudian beralih ke Abe. Saat itu dia dibawa oleh Benny ke sebuah bar tersembunyi. Like every day as if Benny? Di dalam bar, Abe hendak mengadakan pertemuan dengan Frankie, bos gangster dari barat. Hingga beberapa saat kemudian, Frankie pun akhirnya tiba di bar bersama adik laki-lakinya. Di sana Abe mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Frankie, namun pria itu menolaknya. Saat itu, adik Frankie mencoba menghina Abe dengan menggunakan bahasa Yunani agar Abe tidak mengerti. Namun ternyata Abe sebenarnya mengerti maksud perkataannya. Oh, shalom, shalom, shalom. Real fucking good. Yeah, like we're done with it. Tak lama kemudian mereka semua mengambil tempat duduknya, dan Abe langsung bertanya kepada Frankie kenapa dia terus-menerus membuat onar di wilayah timur yang jelas-jelas adalah miliknya. Di sana Frankie tidak menginginkan jawaban dan malah menyarankan agar mereka bermain catur terlebih dahulu. Pada akhirnya Abe setuju untuk bermain catur dengan Frankie sebelum berdiskusi lebih jauh. Saat mereka akan memulai permainan, Frankie bertanya apa yang harus mereka pertaruhkan. Karena Abe yang tidak menanggapi, Frankie menyarankan jika menang, wilayah timur akan resmi menjadi wilayahnya. Namun jika dia kalah, dia akan memberikan sejumlah uang kepada Abe. Mendengar perkataan Frankie yang terdengar songong itu, Abe kemudian menanggapinya dengan mengatakan bahwa untuk taruhan permainan catur ini adalah nyawa mereka sendiri. Dan jika salah satu dari mereka kalah, maka di antara mereka akan langsung dihabisi. You can start. Handful. Lose or dies. Come on, this fucking hungry. We ain't done playing a stupid game. Awalnya Frankie mengira Abe hanya bercanda, namun Abe sangat serius dengan taruhannya. Saat itu Frankie tidak mau mempertaruhkan nyawanya demi permainan catur. Maka dia dan adiknya pun berusaha untuk pergi. Namun tangan kanan Abe dan salah satu krunya menghalangi jalan mereka. Like that? You
fucking crazy? Kemudian Frankie memperingatkan Abe untuk tidak melakukan tindakan bodoh karena dia telah mengirimkan anak buahnya untuk mengunjungi keluarga Abe. Frankie mengatakan bahwa dengan sekali panggilan telepon, anak buahnya bisa langsung menghabisi keluarga Abe. Namun Abe tetap tenang, bahkan menantang Frankie untuk segera menghubungi anak buahnya itu. Merasa tertantang, Frankie pun memanggil anak buahnya untuk pergi ke rumah Abe. My fam. One phone call. Yeah, I am playing. Go ahead. I ain't. Put it on speed. Fucking Green's good to... Yeah, we good. Namun ketika anak buah Frankie memasuki rumah, mereka mengetahui bahwa keluarga Abe ternyata tidak ada di sana. Sebaliknya, mereka malah menemukan sebuah kotak yang saat mereka buka, sebuah ledakan besar pun akhirnya tiba-tiba terjadi. Fucking meanings for people. It's just... Ternyata Abe sudah merencanakannya sejak pagi dengan menyiapkan peledak tersebut. Sekarang, suka atau tidak, Frankie pun harus bermain catur dengan Abe. Dan jika kalah, dia akan menghadapi konsekuensi yang akan meninggoy di tempat. Wanna lose. Tak lama kemudian mereka berdua pun mulai melanjutkan bermain catur. Saat itu Frankie yang sangat kesal karena tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Namun saat pertandingan, Abe tiba-tiba merasa cemas karena menyadari obatnya yang telah tertinggal di rumah pada pagi hari. Ini adalah waktu di mana dia seharusnya meminum obatnya, yang mana atas perkara itu kini telah membuat dia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Abe pun akhirnya kalah dalam permainan catur oleh Frankie, yang kemudian mulai mengintimidasi Abe karena dirinya yang telah berhasil menang. Dalam keadaan gelisah, sosok Abe pun kemudian diperlihatkan tiba-tiba menghabisi adik Frankie tepat di depan Frankie. Dan setelah itu Abe mulai berbicara tidak jelas dan memaki semua orang di sekitarnya. Dia kemudian menoleh ke tangan kanannya dan bertanya berapa banyak orang yang telah mereka habisi. Namun, tangan kanannya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat karena terlalu banyak. Dalam keadaan tak terkendali, Abe pun tiba-tiba kembali berulah dengan kembali menghabisi beberapa tangan kanannya. Saat itu Benny menyadari bahwa Abe telah kehilangan kendali karena tidak meminum obatnya. Di saat yang sama, Ken muncul dan dengan cepat mengarahkan senjatanya ke arah Frankie, yang tanpa ragu-ragu kemudian menembak dan menghabisi Frankie. Setelah itu dia mengajak Benny untuk minum, menyatakan bahwa orang-orang di sana pantas untuk menerima nasibnya. Selanjutnya, Ken menawarkan pistol kepada Benny. Namun ketika Benny menolak, Ken mengarahkan pistol ke arahnya, sambil mengisyaratkan bahwa dia akan menembak Benny pada hitungan ketiga jika Benny tidak menembaknya terlebih dahulu. Yang mana hal itu akan membuatnya mengalami nasib yang sama seperti yang lain. Did you? Di sini pun akhirnya diungkapkan dengan begitu jelas bahwa sosok brutal Ken sebenarnya adalah Abe. Ternyata Abe dijelaskan mempunyai kepribadian ganda. Bisa jadi Abe yang begitu kalem atau menjadi Ken yang begitu kejam. Namun, karena Abe tidak meminum obatnya, dia pun tidak bisa mengendalikan sosok Ken lagi. Akhirnya, Benny pun dengan terpaksa menembak Abe yang juga dikenal sebagai Ken. Tepatnya pada saat setelah hitungan mundur mencapai 2. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Pelajaran moral dari film ini adalah jangan lupa untuk meminum obat. Kalau tidak, nanti kamu akan menjadi gila seperti Abe. Why, mate? It was all real to him. Back from that, and in all, different person.